Hai guys, kembali lagi ke channel Dufus Home. Hari ini aku mau buat video tentang anjing cocoku yang bernama Mani. Karena kalau kalian yang udah sering lihat video-video YouTube aku, kalian pasti tahu kalau aku tuh jarang banget ngevlog anjing cocoku yang bernama Mani. Karena kan dia kan betina dan kemarin itu sempat habis melahirkan, jadi kondisinya tuh tidak terlalu bagus ya. Waktu Mani setelah melahirkan itu bulunya banyak rontok, udah gitu juga banyak seperti kayak botak-botak gitu, kayak apa sih, di sininya botak, di sini ada bulunya gitu. Terus juga kayaknya tuh dia tuh kayak lagi gimana ya, namanya anjing habis melahirkan kan nggak bagus gitu lah ya. Jadi aku jarang banget buat konten tentang anjing cocokku yang bernama Mani. Nah ini kebetulan kan sekarang Mani itu memang lagi bagus-bagusnya ya. Jadi aku sekarang konten, aku kasih lihat ke kalian tentang anjing cocokku yang bernama Mani. Jadi gini, Mani itu adalah anjingku yang ketiga setelah Magic dan Dogo. Jadi aku pertama kali beli anjing itu anjing Coco namanya Magic. Yang kedua aku beli anjing Pitbull. Yang ketiga baru aku beli anjing Coco yang warnanya coklat, yang red Coco namanya Mani. Dari segi karakter, Mani itu anjing Coco yang kalau menurut aku pribadi ya, dia tuh lebih bagus lah karakternya daripada Magic, Banana, dan yang lainnya ya. Karena Mani itu mungkin saya juga kurang tahu sih. Rata-rata anjing cocok itu kan dia nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diam dan lain-lain. Sedangkan Mani itu termasuk jenis anjing cocok yang gampang lah buat aku atur gitu, bisa kita handle gitu kan, tanpa perlu bantuan dari yang lain gitu. Jadi Mani itu lebih terarah lah hidupnya. Jadi dia tuh kalau ngapa-ngapain sudah ada rulesnya di rumah gitu. Saat dia lagi habis dia balik lagi ke kamarnya, atau dia keluar ke halaman belakang, dia pup. Setelah pup dia nggak bakal nunggu lama lagi, dia pasti langsung masuk ke kandangnya dia, ke kamarnya dia sendiri. Dan itu jarang terjadi di Coco gitu. Biasanya kalau anjing cocok yang lainnya kan bisa kayak Magic, Banana, Dodol gitu. Biasanya dia kalau dikasih keluar ke halaman belakang, dia nggak langsung pup, nggak langsung pi, dia pasti lari dulu ke sana kemari, dia explore semuanya, nanti baru pi, baru pup. Setelah itu anjing cocokku yang lainnya tuh nggak langsung masuk ke dalam kandang, dia biasanya juga lari lagi, main lagi, gigit-gigit sana sini. Tapi kalau Mani enggak, dia lebih teratur. Jadi tuh Mani tuh kalau udah selesai pi, udah selesai pup, nggak perlu nunggu lama, dia pasti langsung masuk ke dalam kamarnya lagi. Dan itu kayak sudah rulesnya buat dia gitu. Terus bagusnya gimana lagi, dia itu kalau dikasih tahu untuk jangan dorong-dorong pagar, dia tuh lebih mendengarkan. Dan cenderung bukan tipe anjing cocok yang bandel ya, mungkin karena dia juga udah gede kali ya, usianya kan sudah mau 3 tahun. Jadi mungkin lebih bisa dikasih tahu gitu. Dia juga lebih kalem, lebih banyak menghabiskan seperti untuk tidur-tiduran, atau dia cuma duduk untuk makan gitu. Nggak terlalu yang gimana sih bandelnya. Kalau anjing cocok yang lainnya kan kayak Magic, Banana, Dodol, itu kan lebih kayak nggak bisa diem, kesana kemari, main-main terus. Nah kalau Mani enggak, dan itu yang menurut aku sih karakternya bagus ya sebagai anjing cocok ya. Karena jarang ada anjing cocok yang nggak bisa diem, yang kalem gitu. Biasanya anjing cocok tuh semuanya nggak bisa diem. Kalau untuk suara gonggongan ya, anjing cocok tuh jarang menggonggong kalau tidak terjadi hal-hal yang mereka jarang lihat gitu. Jadi misalnya kalau di rumah tidak ada rutinitasnya seperti biasa normal, dia tidak akan pernah menggonggong anjing cocok. Kecuali ada orang asing masuk ke rumah, misalnya temen atau kerabat yang lainnya, biasanya baru dia heboh gonggong. Apalagi kalau ada tukang sampah datang atau gimana, dia pasti heboh. Nah ini aku bawa Mani, sekarang Mani tuh udah cantik lagi. Terus ya, kalian kalau seandainya dari dulu udah sering ngikutin video-video YouTube aku, kalian pasti tahu lah dulu tuh Mani tuh mukanya seperti apa, terus badannya bagaimana dari dia papi sampai dia besar udah mau 3 tahun seperti ini. Dulu tuh Mani tuh hidungnya lebih moncong ya, dia nggak pesek gitu. Tapi sekarang kalian bisa lihat sendiri, kamu lihat sendiri di sini, hidungnya Mani tuh jauh lebih apa ya, lebih masuk ke dalam setelah melahirkan. Mani look, Mani tuh, dia lebih apa ya, lebih pesek hidungnya tuh ya kan, dia lebih masuk ke dalam, jadi seperti cocok yang bentuknya flat gitu ya. Nah Mani seperti itu sekarang. Sempet sharing sih sama dog lover ya, katanya kalau anjing betina setelah melahirkan itu moncongnya pasti akan masuk ke dalam, pelan-pelan akan pesek gitu. Jadi
Menurut aku sih lebih bagus lagi ya anjingnya, karena cowok-cowok itu kalau pesek itu pasti kualitasnya pasti lebih bagus dibandingkan anjing cowok yang moncongnya terlalu keluar gitu. Itu sih kalau aku, tergantung selera masing-masing. Kita balik lagi ke kalian, tergantung selera masing-masing. Terus ya guys ya, aku sih sebenarnya ya puji Tuhannya itu dapat beli anjing cowok yang karakternya tuh bagus banget gitu ya. Benar-benar aku bersyukur banget sama Tuhan. Kenapa? Karena aku pertama kali beli Magic, dari dia puppy sampai usianya sudah mau 3 tahun bulan depan ini ya, Magic tuh nggak pernah ya ada cerita dia nyerang ownernya, nyerang anak-anak, atau nyerang siapapun lah, misalnya family-nya dia gitu, dia nggak pernah. Mani juga sama, dia juga nggak pernah nyerang ownernya. Kenapa saya bisa bilang itu adalah karakter yang baik ya? Karena rata-rata anjing cowok itu, dia itu biasanya memiliki karakter yang suka menyerang kalau tidak dididik dengan baik. Dan kita lihat harus bloodline dari dia yang di atasnya dulu. Misalnya aku beli Magic nih, kita lihat bloodline-nya yang sebelumnya. Kita harus lihat kualitas si indukan-indukan sebelumnya dari si anakan itu gitu. Jadi Magic itu dia punya bloodline-nya itu memang dari dulu aku beli nggak pernah ada istilah anjingnya nyerang si owner, nyerang anak-anak, nggak pernah. Dan aku pernah lihat video anjing cowok nyerang orang lain, nyerang ownernya sendiri, itu parah banget sampai mukanya robek, bibirnya robek, matanya robek gitu kan. Itu karena anjing cowok itu kan gigitannya memang luar biasa ya. Jadi itu sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita harus pinter-pinter, kita kalau mau beli anjing itu harus pinter-pinter untuk melihat bloodline ke atasnya, dia keturunannya siapa, bagus apa enggak gitu. Jadi itu harus benar-benar dilihat. Kenapa aku nggak share video anjing cowok nyerang owner? Itu sebenarnya bukan video aku ya, jadi nggak boleh kita share sembarangan. Itu akan pelanggaran lah kalau aku bilang gitu. Jadi aku nggak share. Tapi itu biasanya sudah viral di media sosial, anjing cowok nyerang ownernya sendiri. Itu juga nggak tahu sih ya. Terus beberapa kali aku baca-baca di grup cowok juga sama. Ada cowok yang galak sama anak-anak, ada cowok yang apa sih nggak terima kalau dia tuh satu family-nya ada anak kecil gitu. Jadi dia kalau ada anak yang gangguin, kita cuma colek-colek doang atau pegang-pegang doang, biasanya si anjing cowok itu langsung nyerang dan langsung marah. Nah kalau puji Tuhannya aku punya anjing cowok Magic dan Mani ya, waktu aku beli itu dari mereka papi itu ya, nggak ada sama sekali nyerang anak-anakku. Jadi anak-anakku kan memang aktif banget ya, mainnya kan super aktif. Jadi dia kadang suka mainnya kayak begini-gini, digoyang-goyangin, terus digendong, dipeluk, diputer-puter anjingnya. Dan si cowok itu nggak pernah marah. Magic dan Mani tidak pernah menggigit atau bahkan mengeluarkan suara dia marah terhadap anak-anakku. Nah itu juga sebenarnya salah satu cara ya, kalau kita mau anjing kita sayang sama anak-anak kita harus mengenalkan anjing kita, anak kita dengan anjing kita. Contohnya seperti kalau kayak aku biasanya anak-anakku aku kasih jadwal, kasih anjing cocok makan, suapinin pakai tangannya, pakai tangan si anak itu sendiri. Kasih si anjing cocok susu. Anjing itu nalurinya bagus kok. Kalau dia merasa dicintai sama owner, sama si anak tersebut, dia pasti tidak akan pernah menggigit. Benar-benar ini aku punya anjing cocok nggak pernah lo gigit orang sama sekali, dia nggak pernah gigit ownernya juga nggak pernah. Dan dia tuh overprotective banget sama aku sebagai ownernya, sama anak-anak. Jadi kalau ada yang ganggu atau apa, mereka tuh langsung kayak yang alert banget untuk kayak ngegonggong, kasih tahu atau apa dan sejenisnya. Nah itu menurut aku sih bagus banget ya. Jadi kalian tuh kalau seandainya ada buka video ini, kalian tertarik dengan anjing cowok dan berencana untuk membeli anjing cowok, kalian harus lihat, harus tanya ke si kennel itu, apakah dia itu beneran bloodline-nya bagus nggak yang di atasnya. Kadang nggak suka ada anjing kan yang suka asal ngebreed, asal kawinin, dia nggak tahu gitu bloodline-nya dari mana, bloodline-nya apa. Dia asal main breed aja tapi dia nggak tahu gitu kan. Dan itu yang menyebabkan bahaya ya kalau menurut aku. Nah kalau kita sudah tahu jelas bloodline-nya yang kayak seperti apa, karakternya bagaimana, dan bisa dipastikan dia itu tidak yang suka gigit orang, dan itu ya kalian boleh beli. Kalau aku berani jamin dari bloodline Magic, Mani dan anak-anakannya semua itu kualitasnya bagus. Bahkan bapaknya Magic itu adalah import. Bapaknya Magic juga adalah champion, termasuk si Magicnya juga. Gitu. Magic juga beberapa kali ikut show
dan Magic juga selalu menang gitu show-shownya. Kalian bisa nonton di video YouTube aku, di bawah-bawah itu ada Magic ikut lomba ya, show, dan dia menang juara 1, dan itu ya merupakan suatu kebanggaan juga buat aku sebagai maminya Magic gitu. Kalau Mani memang agak di introvert ya. Kalau Mani itu jenis anjing yang introvert, dia nggak gitu suka dideketin orang, dia hanya maunya sama aku, sama anak-anakku, sama suamiku. Tapi kalau ada orang lain dekat, dia pasti akan nggak nyaman gitu, bukan mau gigit ya, tapi dia lebih ke nggak nyaman, dia lebih ke defense-nya, dan dia akan lebih baik menghindari. Beda dengan Magic dan yang lainnya, dia akan lebih extrovert lah, dia akan explore semua yang ada di dekat-dekat dia. Nah, itu dia ya beberapa sharing-sharing tentang anjing cowcowku. Nih, kalian tuh dari kemarin tuh banyak banget yang nge-DM aku di Instagram aku, "Cek kapan nih vlog cowok-cowok lagi, vlog Mani, udah lama nggak liat Mani." Nah, ini hari ini aku khusus buat video Mani untuk kalian yang menunggu anjing cowcowku, apalagi namanya Mani. Gitu guys. Jadi, kalau kalian ada komentar apa atau mau buat video apa, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, di subscribe, terus di share ke teman-teman kalian. Mana tahu ada teman-teman kalian yang suka sama anjing cowok, dia kan bisa lihat, bisa belajar tentang anjing cowok. Kalau gitu cukup sekian video yang aku buat. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa, dan kita tunggu video-video berikutnya yang lebih mengedukasi. Thank you, bye bye.